Mengapa ada orang yang berfokus pada kejahatan kita saja? Mengapa tidak ada orang yang berfokus kepada kebaikan kita? Jika dibaca, kita juga berdosa, tetapi jika tidak dibaca, dia akan menjauh. Saya mempunyai seorang teman seperti ini. Nah, saya sebenarnya tidak mau membaca kebaikan saya, tetapi saya tidak menceritakan namanya. Jadi dia adalah seorang teman saya. Nah, dia ini bisa dikatakan orang yang tidak mampu. Nah, saya sebagai orang yang sedikit mampu, saya selalu menolongnya, mengajaknya pergi ke sana kemari, bermain ke sana kemari, tanpa saya memikirkan transportasi atau apa yang akan dimakan nanti. Semua itu sudah saya pikirkan bahwa saya yang membayarnya. Tapi setelah berlangsung selama beberapa tahun seperti itu, ada satu saat saya pergi dengan teman saya yang lain dan dia marah kepada saya dan menganggap saya bukan teman dekatnya. Padahal saya cuma berbuat kesalahan sekali itu, dan itu menurut saya bukan kesalahan. Itu adalah hak saya pergi bersama siapapun. Tetapi dia marah kepada saya tanpa mendengarkan alasan saya. Saya sudah merekam atau mengirim voice note melalui WA kepada dia, tetapi dia hanya read semua apa yang saya kirim. Dan pada saat saya berulang tahun, dia mengirimkan foto saya yang sudah diedit yang bertulisan happy birthday ke 25 tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Nah, setelah itu pesannya seperti ini. Semoga sehat selalu dan tidak mudah merendahkan orang lain. Nah, dari sana saya berpikir, kapan saya merendahkan orang lain? Dan dia juga berkata bahwa cuma rambut saja yang sama-sama hitam, tetapi isinya tidak sama. Nah, dari sini saya berpikir, apa kesalahan yang pernah saya perbuat? Oh, oke, ternyata saya pergi bersama teman saya dan tidak bilang kepadanya. Wah, saya sangat tidak menyangka bahwa hal sesepele itu bisa merubah pertemanan kami. Padahal kami sudah berteman dari SMA. Nah, kejadian ini baru terjadi setelah saya tamat wisuda 2 tahun. Saya sudah berteman dengannya dari 2014. Nah, saya bertengkar dengannya tahun 2021. Saya tidak tahu apa yang membuat dia berpikir bahwa saya pernah merendahkannya. Padahal saya selalu membantunya. Saya sangat terpukul sekali, sehingga saat dia mengirim pesan tersebut, saya menangis selama kurang lebih 10 menit. Dan itu membuat suara saya menjadi terganggu, suara saya menjadi hilang, dan air mata saya sangat banyak keluar, sehingga mata saya sedikit sembab.
Dari sini saya berpikir bahwa tidak semua orang yang kita anggap baik atau tidak semua orang yang kita baik padanya dia akan baik kembali kepada kita. Saya bukannya ingin membaca kebaikan saya, tetapi saya ingin curhat bahwa saya dalam hidup saya hanya membantunya, tetapi kenapa dia berfokus kepada kesalahan saya? Saya sudah bertanya itu kembali kepada dia. Hai kamu, kenapa kamu berfokus kepada kesalahan saya? Padahal itu juga menurut saya bukan kesalahan saya. Dan saya menyebutkan semuanya. Tetapi dia cuma mendengarkan apa yang saya bicarakan di VN WhatsApp, tidak menanggapi atau mengatakan hal lain. Setelah itu, hal itu membuat saya terpukul, menangis, sehingga setelah itu siangnya saya mengatakan bahwa oke, menurut saya kita tidak sefrekuensi lagi. Bukan kamu yang salah, tetapi saya yang salah, atau saya yang tidak sefrekuensi dengan kamu lagi. Makanya kamu menganggap saya merendahkan kamu, padahal saya tidak pernah bermaksud begitu. Dan setelah itu dia cuma nge-ref saya. Saya sangat sedih pada saat itu. Mengapa dia tidak mengatakan hal lain? Waktu itu kamu pernah merendahkan saya. Nah, jadi kan jelas kalau ini tidak, dia cuma read apa yang saya katakan. Nah, setelah itu melihat status WhatsApp-nya, hati saya menjadi terpukul. Nah, selalu mengingat kata-katanya. Jadi setelah itu saya memutuskan untuk memblokirnya. Saya tidak pernah berpikir untuk membuka blokirnya hingga sekarang, karena banyak yang membuat masalah bagi saya, tetapi saya tidak pernah menangis. Tetapi itu membuat saya sangat terpukul dan menangis. Jadi saya akhiri saat itu juga. Saya minta maaf jika ada salah. Oke, sekian. Lalu saya blok dia. Semoga dia mendapatkan teman yang lebih baik dari saya. Tapi setelah itu saya dengar dia pergi merantau ke Jakarta. Saya tidak tahu bagaimana kabarnya, dan saya juga sudah memblok dari sosial media yang saya punya. Dan saya juga tidak pernah berpikir dia ingin kembali kepada saya. Saya ingat dengan kata-kata Allah atau hadis yang dia bilang, jika orang itu buruk akhlaknya akan jauh dengan sendirinya dari kita. Jadi saya sangat berpikir positif bahwa oke, mungkin dia memang tidak baik untuk saya. Jadi saya tidak pernah kontak lagi dengan dia. Terima kasih sudah menjadi teman hidup saya selama ini. Walaupun saya kehilangan sahabat, minimalnya saya tidak kehilangan diri saya sendiri. Sekian, begitulah cerita singkat dari saya yang kehilangan bestie, yang dimana bestie saya itu sudah berapa tahun ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 tahun. Ternyata tidak benar kata-kata bahwa jika 7 tahun, dalam waktu 7 tahun kamu bersahabat,
maka akan kekal sampai tua. Ternyata itu salah, atau mungkin itu memang tidak berlaku buat saya. Jadi saya tidak mempercayai kata-kata yang seperti itu lagi. Semoga dia mendapatkan teman yang lebih baik. Semoga dia sehat selalu. Terima kasih sudah merusak hidup saya di ulang tahun saya, sehingga saya bad mood sampai malam hari. Terima kasih atas semua yang kamu berikan. Semoga kamu mendapatkan yang terbaik dan sefrekuensi dengan kamu. Terima kasih. Saya pikir cukup sekian. Kalau ada kata yang salah atau kata-kata saya yang salah telah menggibah seseorang, tapi ini lumrah saya curhat karena saya tidak tahu curhat di mana lagi, dan saya memang suka seperti ini. Sekian, assalamualaikum.